kuliah asinkron ya seperti yang kalian sudah pahami gitu ya. Berarti nanti materi bisa di-upload di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Makanya beberapa kelas sudah saya bikinkan Google Classroom sekaligus Google Meet sewaktu-waktu nanti Zoom-nya tidak jadi. Jadi Google Classroom adalah alternatif lain ketika kita kuliahnya asing. Kuliah asinkron ya nanti tinggal bahan bacaan saya share, kalian komentari dan segala macam. Ya akan seperti yang dulu lagi. Maksimal 5, bukan maksimal, minimal setidaknya 4 kali sinkron, maksimal ya berapa, 5 atau 6 sinkron, sisanya ya harus ada. Karena kembali lagi ke uh, konsep yang semula. Tapi apapun itu ya nanti gampang lah. Mau sinkron berapa kali nanti ya saya hubungi, mau asinkron berapa kali ya nanti akan saya infokan. Tapi yang jelas ya akan terdapat beberapa pengurangan ketika kita kuliahnya full daring. Ya, setidaknya kita kuliah maksimal 50 menit. Nanti kalau yang 2 SKS maksimal ya 40 menit atau bahkan 30 menit ya tidak akan full. Oke, ya apapun itu nanti tergantung situasi. Kalau saya membutuhkan waktu lebih dari 50 ya setidaknya dimaklumi, kalau kurang dari 50 ya harus 50. Yang penting kita sesuai atau fleksibel lah kita kuliah. Oke, di pertemuan kedua teman-teman akan belajar berkenaan dengan apa itu ilmu politik. Gimana nanti ketika kita belajar ilmu politik nanti akan berkenaan dengan masalah-masalah politik. Atas hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu yang lain. Atau berkenaan dengan hal-hal apa saja yang dipelajari di dalam. Oke. Sudah pada bangun belum kalian? Ada yang menyalakan kamera, Muhammad sudah menyalakan, ya, Koir sudah. Tapi yang sisanya kok masih off cam. Jadi anggapan saya jaringannya kalian lemot gitu. Apapun itu yang penting saya sudah menerangkan. Kalau yang mau on cam ya silakan on cam, mau yang off cam ya tidak apa-apa off cam. Karena kalau kuliah daring itu kan jangan memaksakan, Pak, saya tinggal di gunungan, saya tinggal di pelosok yang sinyal tidak ada, mohon Bapak tidak akan harus on cam kamera. Bisa jadi kalau saya memaksakan evaluasi ketika setelah kuliah, dosen pengantar ilmu politik memaksakan mahasiswanya untuk on cam. Kalau tidak on cam nanti dikasih nilai jelek. Oke, on cam ya on cam, tidak ya. Oke, berkenaan dengan politik. Ketika kalian belajar psikologi, makanya ketika belajar psikologi pasti akan mempelajari apa itu psikologi. Ketika kita belajar politik, belajar berkenaan dengan kekuasaan, belajar berkenaan dengan negara, belajar berkenaan dengan pembagian-pembagian kekuasaan, siapa yang dikuasai dan siapa yang menguasai. Itulah esensi dari politik. Jadi ketika kita belajar ilmu politik, gitu ya, itu akan ada beberapa konsep yang melekat. Konsep yang melekat ketika kita mengartikan politik adalah masalah negara. Ketika kita belajar politik, masalah negara akan lekat dengan sebuah pemerintahan. Akan lekat dengan sebuah namanya sistem pemilu. Bentuk pemerintah, bentuk negara, hingga relasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kenapa begitu? Ketika kita belajar masalah negara,
berarti kita akan belajar berkenaan dengan masalah-masalah berkenaan dengan organisasi politik. Bangsa dengan negara itu berbeda. Bangsa dengan negara itu berbeda. Bedanya apa? Kalau bangsa itu hanya sekumpulan orang, di mana orang itu berkumpul tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, tidak punya aturan, itu hanya berkumpul saja. Kalian ke kampus, tidak berstatus mahasiswa, hanya main-main saja. Apakah kalian punya tujuan? Ya enggak. Apakah kalian termasuk kategori civitas akademik? Enggak. Karena apa? Kalian kumpul-kumpul di kampus ya hanya sekedar kumpul-kumpul, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, tidak punya pemimpin. Tapi kalau kalian civitas akademik, ketika ke kampus kalian punya cita-cita lulus atau kalian punya tujuan. Ketika lulus ya dapat kerjaan yang lebih baik. Ketika kalian di kampus pasti ada pemimpin, siapa? Koordinator kelas. Koordinator kelas menggiring anggota-anggotanya agar ketika kuliah tepat waktu dan segala macam, itu kan tujuan. Nah, negara juga sama. Ketika masyarakat itu hanya sekedar berkumpul, ya sudah berkumpul. Tapi beda kalau negara. Negara berarti orang-orang yang berkumpul di dalam sebuah wilayah itu, dia punya tujuan. Dia punya cita-cita yang harus dicapai bersama-sama. Nah, ketika ada tujuan yang dicapai bersama-sama, tentunya harus ada subjek. Harus ada subjek yang memang melayani siapa? Pemerintah. Harus ada aturan yang memang membatasi, baik itu pemerintah ataupun masyarakat konstitusi. Harus ada orang, subjek, lembaga yang mengendalikan tingkah laku manusia akan tidak chaos. Siapa? Polisi. Mengendalikan keamanan, keutuhan NKRI. Siapa? Tentara. Kan berkaitan dengan masalah-masalah negara. Nah, ketika kita berkaitan dengan masalah-masalah negara, tentunya akan lekat dengan namanya tadi, organisasi. Beda dengan bangsa ya hanya sekedar tempat untuk berkumpul. Tapi kalau negara, tempat kita berkumpul, tapi dia punya kekuasaan yang sah. Dia punya aturan-aturan yang legal, di mana ketika kita mengatasnamakan saya warga negara Indonesia, ya harus tunduk. Tunduk terhadap apa? Aturan-aturan dari sebuah negara yang diatur di dalam konstitusi. Nah, ketika negara itu punya tujuan-tujuan, ketika negara itu punya cita-cita, otomatis kan harus ada aturan yang mengatur apa? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar dipakai sebagai dasar fondasi sebuah negara itu mau dibawa kemana. Ketika Indonesia baru merdeka tahun 1945, itu kan tidak sekonyong-konyong sudah merdeka ya sudah, enggak. Tapi harus ada cita-cita, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu kan cita-cita dari sebuah negara. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kan perlu lembaga-lembaga, perlu institusi, perlu subjek yang memang punya kewenangan itu. Maka dibuatlah apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, dibuatlah lembaga pendidikan, sekolah, dan kawan-kawan. Mensejahterakan umum, berarti nanti perekonomian dibuat untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga cabang-cabang produksi berkuasa negara. Ada jaminan tentang hak asasi manusia. Hak-hak individu dijamin. Itu kan memajukan kesejahteraan. Lantas bagaimana cara
Indonesia perdamaian dunia itu gimana? Oh, turut serta dalam gerakan non-blok. Oh, turut serta dalam hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara yang lain. Maka dibuatlah apa? Duta besar. Dibuatlah apa? Kementerian Luar Negeri. Dibuatnya apa? Kanselir, konsulat. Ketika Ukraina dengan Rusia mau berperang, Indonesia sebagai negara yang punya tujuan bagaimana mendamaikan dunia, ya turut serta. Setidaknya meskipun alutsistanya Indonesia tidak lebih baik, akan ketinggalan dari Rusia, setidaknya punya suara-suara di PBB. Atau konflik Timur Tengah, setidaknya Indonesia turut serta untuk menyumbangkan solusi-solusi. Nah, itu kan cara bagaimana Indonesia turut serta di dalam perdamaian dunia. Lantas ketika kita belajar negara, apa sih syarat berdirinya sebuah negara? Muhammadiyahul Khair itu ada di dunia ini kan ada syarat-syarat. Ada ibu, ada bapak, ada ikatan perkawinan, ada cinta di antara keduanya, ada persetujuan dari orang tuanya dia ulhul. Akhirnya muncul, lahir dia ulhul. Sebuah negara yang baru merdeka juga sama. Indonesia ada, Palestina, Israel ada. Dan mereka adalah sebuah negara yang berdaulat. Syaratnya apa? Ada penduduk atau masyarakat. Ada pula wilayah. Ada pula pemerintah. Nah, Israel dia punya masyarakat namanya Yahudi. Dia punya pemerintah. Tapi ketika mau mendirikan sebuah negara Israel, tidak punya negara, apa yang dilakukan? Mencaplok, menganeksasi wilayah-wilayah dari Palestina. Tujuannya apa? Ingin mendirikan Israel, sebuah negara yang beranggotakan bangsa-bangsa Yahudi. Nah, akhirnya muncullah negara Israel. Negara Indonesia. Ada wilayah, ada masyarakat, ada pemerintah. Tapi ketika merdeka, mengatasnamakan saya adalah negara yang merdeka, tapi belum ada pengakuan dari negara lain sebagai bentuk kedaulatannya, sebelum dijadikan sebagai negara merdeka. Makanya Mesir, Palestina, ketika negara Indonesia mendeklarasikan diri merdeka, ya mereka harus mengakui. Karena apa? Bentuk pengakuan dari negara lain adalah sebagai bentuk dukungan atas negara itu merdeka. Timur Leste baru memisahkan diri dari Indonesia. Merdeka. Tapi harus butuh pengakuan siapa? Ada Australia, ada Spanyol, ada bangsa-bangsa Portugis. Nah, diakuilah Timur Leste sebagai negara dan dari Asia Tenggara. Nah, makanya ketika kita ngomong negara ya ada syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Tujuannya apa? Ya tadi, tujuan-tujuan negara jelas. Terus ada sifat dari sebuah negara. Sifat dari sebuah negara tentunya berkenaan dengan seperti apa sih sifat itu agar tujuan-tujuan tercapai. Saya mau berpacaran dengan Amanda Manopo. Biar saya bisa nembak Amanda Manopo, lantas Amanda Manopo menerima saya sebagai pacar saya harus punya sifat. Di mana sifat itu bisa menjadi pendukung saya nembak si Amanda Manopo. Sifat saya yang harus punya, sifat yang harus dipunyai saya adalah egaliter. Saya harus punya sifat tidak posesif. Ketika saya mendekati Amanda Manopo, saya punya sifat kepedulian. Karena apa?
Tiga sifat itulah yang disukai oleh Amanda Manopo sehingga menerima saya jadi pacarnya. Tujuan saya tercapai. Oh, saya jadi tenar. Oh, saya bisa dompleng nama dari Amanda Manopo. Itu kan tujuan saya berpacaran dengan Amanda Manopo. Nah, tujuan-tujuan negara akan tercapai bila mana negara punya sifat. Apa? Monopoli. Apa? Memaksa. Apa? Mencakup semuanya. Berarti ada tiga sifat nih yang dipunyai oleh sebuah negara. Memonopoli. Apa itu memonopoli? Oh, ternyata ketika ada ideologi lain gitu ya, yang sekiranya mengganggu stabilitas keamanan, di negara boleh melarang berdirinya ideologi. Contoh, Indonesia punya ideologi namanya Pancasila. Tapi ada beberapa orang yang berusaha memasukkan nilai-nilai sosialis, nilai-nilai komunis. Itu tidak boleh, karena apa? Bertentangan dengan Pancasila. Memaksa. Lampu merah dibuat aturan agar berhenti. Lampu hijau jalan. Tapi saya ketika lampu merah tetap aja jalan. Berarti kan saya telah melanggar aturan. Padahal aturan yang dibuat oleh negara itu dijadikan sebagai dasar untuk menertibkan. Biar apa? Berkendara itu tidak saling tidak saling rebutan. Nah, ketika ada aturan yang harus dipaksakan oleh negara kepada rakyatnya, lantas rakyat masyarakat tidak serta merta menaati, harus ada sanksi. Itu memaksa. Berarti ada hal yang memang harus dipaksakan oleh sebuah negara agar tujuan-tujuan negara tercapai. Biar pinter sekolah, tapi tidak punya duit. Ada bidik misi, ada beasiswa. Dipaksakan oleh pemerintah dengan wajar 12 tahun. Dari SD, SMP, sampai SMA. Dipaksakan, kalau tidak punya biaya, ada beasiswa. Nah, itu kan biar apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kurang lebih begitu. Terus mencakup semua. Ya, berarti aturan-aturan yang dibuat baik oleh pemerintah itu harus harus ditaati oleh semua. Yang bikin anggota DPR aturannya, ya anggota DPR yang harus tunduk. Kita juga harus tunduk. Mau apapun itu aturan yang dibuat harus tunduk. Cuman praktisnya atau prakteknya di lapangannya enggak. Saya yang buat aturan, yuk kamu yang menjalankan. Saya melanggar ya boleh. Contoh, Aziz Samsudin. Dia kan orang pintar. Dia kan orang yang tahu hukum. Dia kan berada di Komisi 3 ketua. Tapi kok menyelewengkan aturan-aturan hukum yang sudah dibuatnya. Nah, itu kan kekuasaan. Itu kan negara hadir tapi tidak hadir untuk dirinya sendiri. Dia yang bikin aturan seolah-olah hanya orang-orang lain yang harus melaksanakan, dia tidak. Hanya sekarang di penjara. Dituntut 4 tahun. Cuma 4 tahun, Pak. Iya. Dia punya kekuasaan. Apa? Dia punya kemampuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga yang lain. Buktinya apa? Dia bisa meringankan ataupun mempengaruhi keputusan hakim. Sehingga apa? Nyogok penyidik KPK. Nyogok hakim. Karena apa? Dia punya kekuasaan. Nah, kalau kalian punya kekuasaan, berarti kalian punya kemampuan untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Semisal Valerita. Valerita bapaknya adalah jenderal. Kebetulan Valerita nilai mata kuliah saya D. Padahal harus lulus nih dengan nilai B+. Nah,
Valerita menggunakan kekuasaan dari bapaknya sebagai jenderal untuk mempengaruhi saya. Dengan cara apa? Entah saya disogok lah, entah diintimidasi lah, entah diberikan sesuatu lah. Kenapa? Bapaknya Valerita seorang jenderal, otomatis ketika seorang jenderal dia punya pengaruh ke siapapun. Bapaknya Valerita jenderal, saya mah apa, hanya dosen biasa. Nah, otomatis dia punya pengaruh. Oke Pak Andi, kalau kamu tidak kasih nilai bebas ke anak saya, nanti karir kamu akan saya hambat. Karena saya punya link ke rektorat dan segala macam. Nah, ya pengaruh. Otomatis saya yang tidak punya kuasa yang lebih dari bapaknya Farid kan harus tunduk. Nah, itu kekuasaan. Nanti ada orang yang punya kekuasaan lebih tinggi cenderung memaksakan kehendaknya kepada orang yang punya kekuasaan lebih sedikit. Esensinya padahal di eranya Socrates, Plato, Aristoteles, atau filsuf-filsuf yang di zamannya dulu, kekuasaan adalah alat untuk mencapai kebijaksanaan, alat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, alat untuk mencapai kebaikan-kebaikan bersama. Dulu kekuasaan begitu kan apa? Kekuasaan dulu diambil oleh filsuf. Filsuf jelas orang yang bijak. Filsuf adalah orang yang baik. Filsuf adalah orang yang memang perhatian terhadap sesama. Nah, ketika kekuasaan itu pegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, otomatis banyak diselewengkan. Banyak sekali sekarang penyeleweng. Kepala daerah, dia akan punya kekuasaan untuk mengatur daerah. Sehingga ketika dia utangnya banyak, untuk mengembalikan utang ketika kampanye, dia akan memainkan proyek. Akhirnya bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha dan fee sama sih. Akhirnya sudah korupsi. KKN. Nah, kekuasaan yang terlampau banyak, yang terlampau dominan, itu akan menggiring orang-orang berkorupsi. Berkorupsi dalam artian tidak hanya mengambil uang ya, tapi menyelewengkan kekuasaan-kekuasaan yang dia punya. Contohnya tadi Valerita bapaknya jenderal. Dia punya kekuasaan, maka dia bisa menyelewengkan kekuasaannya itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Misal kayak Soeharto dulu. Soeharto dia punya kekuasaan lebih dibandingkan dengan orang-orangnya atau orang-orang kepercayaannya, kroni-kroninya kan apa? Soeharto adalah orang yang berjasa ketika penugasan gerakan 30S PKI sehingga jenderal-jenderal militer tunduk sama dia. Tambahan dia secara aklamasi menjadi presiden dipilih melalui MPR. Nah, otomatis eranya Soeharto di tahun 90-an sudah ada penyimpangan-penyimpangan. KKN, lantas doktrinasi terhadap masyarakat oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan segala macam. Nah, itu berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan, padahal kekuasaan itu kan ada untuk menjejak, ada untuk mengayom, ada untuk mencapai kebijakan-kebijakan bersama-sama. Contoh saya punya kekuasaan lebih daripada kalian, karena kalian mahasiswa. Nah, kekuasaan yang saya punya ini bukan untuk saya salah gunakan. Katakanlah saya dosen punya kekuasaan lebih, Rafika, Valerita, itu. Lantas ada Cynthia, kamu mahasiswa, pengen mendapatkan nilai A? Kalau kalian pengen mendapatkan nilai A, maka tolong belikan saya HP Samsung, Rafika S22, Valerita
Galaxy Note S22, Muhammadiyah Khair Samsung S23. Nah, itu berarti saya sudah menyalahgunakan kekuasaan sebagai dosen. Padahal kekuasaan saya sebagai dosen adalah untuk apa? Ngajarin kalian kuliah. Rafika, kamu kok belum mandi? Silahkan mandi dulu biar nanti ketika kuliah dalam menerima pelajaran dari saya gampang. Nah, itu kan kekuasaan saya untuk ngapain? Membetulkan hal-hal yang tidak baik di kalian. Bukan saya memanfaatkan kekuasaan saya untuk morotin kalian. Nah, kebanyakan kekuasaan sekarang seperti itu. Gitu. Jadi ada timbal balik, ada simbiosis mutualisme di politik sekarang, di kekuasaan sekarang. Nah, ini ada pengambilan keputusan. Ya. Berarti pengambilan keputusan itu adalah mengambil alternatif. Saya bingung ini, mau nembak Amanda Manopo, atau mau nembak Cucipa, atau mau nembak cewek-cewek yang lain. Itu kan dari alternatif. Amanda Manopo begini, Cucipa begini, Ayu Ting Ting begini, Bunga Citra Lestari begini. Itu kan alternatif. Perempuan mana yang akan saya jadikan pacar. Jadi alternatif itu tentunya saya harus analisis kelemahan dan kelebihan. Amanda Manopo, cantik, tenang. Ayu Ting Ting, pedangdut, sudah punya anak, janda. Bunga Citra Lestari, tenang, sudah punya anak, juga janda. Nah, dari alternatif ini mana sih sekiranya yang bisa saya jadikan sebagai pacar dan itu terbaik buat saya? Nah, itu alternatif. Itu pengambilan keputusan. Sebuah negara mau mengambil keputusan tentunya harus ada alternatif. Contoh, kuliah hybrid, kuliah luring, ataupun daring. Kan alternatif dari pengambilan keputusan. Hybrid begini, kelemahannya begini, kelebihannya begini, mengaturnya mahasiswa sebelum dan setelah UTS. Kalau melebihi kuota dibagi lagi 2, begini. Luring positifnya adalah begini, daring positifnya begini. Karena sama-sama COVID-nya lagi naik, apa yang harus diputuskan dari alternatif yang ada? Kalau misal full luring, mahasiswa menerima pelajarannya enak, tapi mau enggak dosennya kena COVID? Mau enggak mahasiswanya satu kelas kena COVID? Misal saya flu positif, lantas karena luring full, ya sudah, saya ke kelas saja. Satu kelas itu saya tularin semua. Itu luring. Tapi kalau hybrid begini, salah satu ada yang kena COVID, karena itu ya sudah, hybrid saja, yang lagi sakit di rumah, yang sehat di kampus. Daring semua, biar aman. Nah, itu kan alternatif dari kebijakan. Rencana tanggal 14 kuliah hybrid. Tapi pada kenyataannya banyak divisit yang kena COVID. Dekannya, dosennya, itu kan kena banyak yang. Akhirnya, ya sudah, rektor memutuskan untuk full daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan bisa jadi sampai akhir semester. Berarti nanti kalian yang sudah bayar kos selama 3 bulan, ya sudah, nikmati saja kuliah di kos. Berarti di Malang dari kos ke warung, balik lagi ke kos, balik lagi ke warung. Selama 3 bulan atau selama 1 semester. Nikmati saja. Nggak ada TV. Mending daring, Pak. Untungnya saya ketika penjaringan suara luring atau daring, saya daring. Ya kemarin banyak yang bilang begitu, Pak. Alhamdulillah untung saya daring, Pak. Tidak luring, kalau luring sudah bayarin kos. Makanya di Malang ya tetap aja daring. Ya, keputusan kan ada di kalian, ya Pak. Nah itu juga keputusan.
kalian mau ke Malang Luri atau mau tetap daring itu kan alternatif. Pak, saya milih daring karena orang tua saya tidak punya duit untuk bayar kos-kosan, tidak mampu untuk ini itu, karena memang belum ada kepastian untuk benar-benar ya enggak Pak. Pak, orang tua saya kelebihan duit Pak, sampai saya bingung untuk menghabiskan gimana. Akhirnya saya ke Malang, wis. Meskipun kuliahnya tetap daring, tapi saya di kosan tidak apa-apa, wis. Memang saya disuruh untuk orang tua saking bingungnya untuk membuang-buang uang yang saya punyai, jadi bingung. Ya sudah, dapat. Nah, ini kan alternatif dari kebijakan. Nah, ini kebijakan. Nah, ini pembagian alokasi. Alokasi kekuasaan. Jadi distribusi. Nah, jadi orang yang punya kekuasaan biasanya akan cenderung membagi-bagi. Karena apa? Ketika kita membagi-bagi kekuasaan, sama halnya kita mencari dukungan atau orang lain diminta untuk mendukung kita. Contoh, saya punya kekuasaan yang absolut. Ketika saya punya kekuasaan yang absolut, biar orang-orang itu tunduk sama saya, otomatis saya harus membagikan kekuasaan. Oh, kamu jadi menteri, kamu jadi kepala bidang. Sebentar, saya tak nutup pintu dulu, ada truk manasin di depan rumah. Baunya knalpot. Oke. Nah, saya harus membagi-bagikan kekuasaan itu. Biar apa? Biar orang-orang mau mendukung saya. Dan saya meminta dukungan dari yang saya kasih kekuasaan. Menteri A, B, C itu kan salah satu bentuk permintaan dukungan atau bentuk timbal balik atas dukungan yang diberikan dari partai-partai politik. Contoh, Jokowi dulu sebelum jadi presiden 2 kali periode, itu kan melalui partai politik PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan dia adalah partai yang mayoritas, partai yang punya kekuasaan, partai yang menang di dalam pemilu legislatif. Dia adalah partai penguasa. Cuman ketika dia punya kekuasaan sebagai partai pemenang pemilu legislatif, dia tidak mencalonkan sendiri. Dia butuh dukungan kepada partai-partai yang lain. Tapi dengan syarat, saya yang menang pemilu legislatif, kader saya yang akan jadi presiden. Oke. Tapi saya butuh dukungan nih dari partai-partai lain. Nanti kalau Jokowi jadi, kamu akan saya jadikan menteri A, B, C, D, E. Nah, itu kan pembagian kekuasaan. Sebenarnya untuk apa? Agar Jokowi jadi. Nah, itu kan akhirnya bagi-bagi kekuasaan. Oh, Luhut dari partai Golkar dapat koordinator maritim. Oh, Erlangga Hartarto dapat menteri perdagangan. Oh, si ini dapat menteri BUMN. Oh, si ini dapat menteri perekonomian. Oh, ini dapat menteri pendidikan. Nah, itu kan pembagian kekuasaan. Nah, ini bidang-bidang dalam ilmu politik. Jadi yang akan kita pelajari atau yang akan dipelajari di dalam bidang ilmu politik adalah hal-hal seperti ini. Ada teori politik, ada lembaga-lembaga politik, ada lagi partai-partai politik, ada hubungan dari internasional. Jadi berkenaan dengan apa yang kita pelajari di dalam politik ya seperti itu. Partai, lantas hubungan internasional, ilmu dengan ilmu yang lain. Ada yang ditanyakan? Silakan. Biar kita sampai jam 8.15, sudah lebih dari 60. Oh bukan, sudah lebih dari
40 menit. Ayo silakan yang mau ditanyakan. Satu pertanyaan silakan biar kita sampai jam 8.15. Silakan. Nah, ada. Kalau ada ya saya akhiri. Nanti kita jumpa lagi pertemuan